Oke, sebelum Anda Oke. teruskan, saya mesti ingetin ini, Anda kalau kebetulan nonton konten ini bersama dengan anak-anak Anda, jangan dilanjutin dulu ya, pergi dari menjauh dari anak ya, karena nggak pantas ini ya. Oke. Halo halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sudah ada yang ketemu sama si Fufu dan ketemu si Fafa atau masih cari-cari terus ini? Kelihatannya kalau Anda netizen masih terus gali-gali terus dan kok ketemu aja barang-barang itu gitu ya Mbak Agi ya? Iya, luar biasa sekali ya Mas Hersu. Jadi seperti ada kesepakatan di antara para netizen Hmm, bahwa kita ngeluarinnya sedikit-sedikit gitu ya. hmm. Apakah mereka ada percakapan di balik itu begitu sehingga hampir tiap hari selalu ada temuan dari postingan Fufafa ini yang ada di Ya, Kaskus yang memang postingan yang menggemparkan lah Mas Hersu dan sampai dengan hari ini itu Fufafa masih trending dan di bawahnya itu susu juga trending. Ya, mohon maaf ya kalau seandainya saya menyebut susu karena memang kenyataannya itu dituliskan demikian gitu. Semoga ini tidak ditafsirkan sebagai sesuatu yang apa yang ini pelecehan lah ya. Jadi kita harus ucapkan bahwa ya ini mengandung hal tersebut begitu dan sekarang malah justru ada lagi Mas Hersu bagian dari payudara wanita itu juga yang disebut-sebut begitu dan ini saya rasa lebih menggelikan lagi begitu ya. Iya, kita terpaksa, menggelikan atau apa nih? Menggelikan itu kan lucu. Kalau ini mungkin menggelikan, geli gitu Mas Hersу, oh, bukan apa geli kalau orang ketawa Jawa ya, sebutnya gila jijik gitu ya. gila Maksudnya nih, gila nih maksudnya. gila nih, Iya. jijik terhadap cara berpikir ya, bukan bukan jijik terhadap objeknya, apa yang dia katakan, enggak, tapi kok cara berpikirnya seperti itu gitu. Iya, Walau iya, iya. padahal ini kan diduga kuat ini Fufafa dan sudah banyak buktinya, ini adalah Gibran Mas Herssu, dia kan memiliki ibu, dia juga memiliki saudara wanita begitu. Bayangkan kalau seandainya ibunya atau saudaranya yang juga merupakan public figure itu Hmm. kemudian muncul di medsos di hadapan publik kemudian orang mengomentari bagian-bagian sensitif tersebut begitu. Bagaimana perasaan? Pasti marah gitu kan. Tapi ternyata rasa empati tersebut tidak ada pada dirinya. Kita ya feel sorry gitu tapi ya kita tetap harus membicarakan ini. Oke, seperti biasa kami ajak Anda untuk membaca berita di balik berita karena banyak sekali berita-berita kita yang mesti kita bacain dan mesti nanti kita juga kasih konteksnya dan kelihatannya berkaitan dengan the real Fufu Fafa. Nah, kita nyebutnya begitu ya ini Iya. karena Fufu Fafa kan tetap aja kita menggunakan data bahwa itu diduga Gibran gitu ya. Walaupun sebenarnya kemudian netizen menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat bahwa itu adalah Gibran. Tapi kita ngomongin the real Gibran itu berkaitan juga dengan kasus yang terkait dengan Bung Rocky Gerung yang beberapa waktu yang lalu menyinggung soal menteri-menteri yang sowan ke setiap pekan malah disebutnya gitu yang sowan ke Solo ya waktu Gibran masih menjadi wali kota Solo dan ini sekarang daftarnya lebih lengkap ya Mbak. Kalau kemarin kan saya membaca itu data tahun 2022 ya yang masih hanya 25 orang menteri selama 2 tahun gitu ya. Jadi artinya setiap bulan lebih dari minimal satu dah bukan lebih minimal satu orang menteri. Tapi ternyata datanya lebih banyak dan ada kemudian datanya lebih lengkap bahwa siapa saja yang paling sering datang ke sana menterinya gitu ya Mbak Agi ya. Iya ya, memang demikian Mas Hersu. Ini saya bacanya, ini ada semacam tabulasi begitu ya yang dibuat oleh IDN Times begitu, .com dan kemudian juga, dilengkapi dengan postingan dari Uni Lubis. Dia adalah, pemimpin redaksi dari IDN Times begitu. Dia menuliskan daftar lengkap menteri kunjungan ke kota Surakarta. Ada 3 yang sering banget kunjungi Hmm. Gibran katanya. Hmm. Riset lumayan lengkap by @IDN Times, Hyperlocals Jateng nih. Nah, Apakah mereka yang dimaksud seperti omongan Rocky Gerung? Dia mempertanyakan oke. seperti itu. Nanti kita bahas ya. Di luar itu apa lagi yang mau kita bahas? Dua itu kayaknya panjang ya udah ya. Atau ada yang Iya. lain? Itu saja karena di dalam postingan IDN Times tersebut terutama itu status dari Uni Lubis kemudian ada komentar-komentar dari netizen dan ini mengingatkan sebetulnya ini sudah pernah kita bahas sebelumnya Mas Hirsu tapi kita perlu bahas lagi seperti misalnya ada berapa proyek begitu yang digelontorkan ke kota Surakarta tersebut dibandingkan dengan kota-kota lain yang setara berapa nilai proyeknya kalau yang kota lain itu berapa miliar sementara untuk yang ke Surakarta ini
ini sampai triliunan. Ini proyek nasional yang Ya, ditujukan atau diarahkan ke sana. Ini luar biasa sekali memang untuk mengangkat upaya Mulyono untuk mengangkat Fufu Fafa begitu ya. Ini memang mhm. luar biasa sekali. Ya. Ini penting saya kira. Saya nggak tahu apakah rekomendasinya nanti apakah penting dibuat undang-undang bahwa seorang presiden selama menjabat itu tidak boleh itu anak menantunya itu kemudian juga mengincar jabatan-jabatan publik. Saya kira akhirnya di Indonesia harus perlu ada aturan-aturan semacam itu ya Mbak, karena kalau enggak Betul. itu kan sebenarnya soal apa aja lah, itu soal sensitivitas gitu seorang pejabat. Bu Kemaruk ya udahlah kalau bapaknya sudah jadi presiden ya nanti kalau anaknya mau ikut mengejar jabatan publik ya setelah bapaknya tidak lagi jadi presiden kan gitu, ada aturan-aturan semacam itu kan mestinya ya Mbak ya, karena di presiden-presiden Indonesia sebelumnya juga nggak punya kok ada yang perilakunya seperti Pak Mulyono ini, Pak Jokowi ini maksud saya ya, karena kalau kita menyebut Pak Harto ya, Pak Harto setelah Pak Harto era tidak demokratis pada waktu itu gitu ya. Kedua itu juga di akhir masa jabatannya sudah 32 tahun gitu baru kemudian anaknya belum jadi menteri. Kalau ini kan baru berapa tahun sudah anaknya semua mau ditempatkan jabatan-jabatan dan dianya sendiri nggak mau turun gitu. Makanya kata Pak SBY akhirnya kemarin menyindir ini kalau ada sampai matahari kembar itu negara pasti akan panas dan kacau gitu kata Pak SBY. Sayangnya Pak SBY cuma nyindir doang karena putranya kan ikut menikmati matahari yang terbit itu kan gitu ya. Iya, memang situasinya sekarang seperti itu ya Mas Hersu, karena memang kalau pemimpin yang dulu itu masih punya rasa malu ya, etikanya juga dan moralitasnya begitu kan, unggah-ungguhnya. Kalau ini kan Iya, semua rasa malu sudah seperti tidak ada gitu, seperti ya. seperti kelaziman. Ya sudah harus menuruti apa kata saya, seperti Hmm, itu begitu. hmm, hmm. Walaupun dulu Pak Harto dikatakan juga seperti Raja Jawa, tapi kalau Pak Harto memang lebih mirip seperti Raja Jawa. Ya, Eh, Unggah-ungguhnya, cara tata kromonya apa dan sebagainya, dan anak-anaknya tidak ada yang walaupun ada misalnya Tommy begitu pernah tersangkut kriminal dan kemudian dihukum juga, dan yang lainnya juga ada perilaku begitu yang kurang baik begitu, tapi dari segi mulut begitu ya Mas Hersul, itu tidak ada sampai diperbincangkan mereka mulutnya busuk gitu kan, sampai kemudian nyinyir dan fitnah, merendahkan seolah-olah diri paling baik, paling cakep secara fisik begitu ya, dan seolah-olah memberikan moralitas yang sangat tinggi, semua orang itu tidak benar, jelek begitu kan. Nah, ini kalau Anda ya ada ngomongin Jawa itu soal mulut itu memang sangat dijaga kan ya. Kalau soal ucapan-ucapan itu kan ada peribahasa Jawa. Ini mungkin bagi Anda yang bukan orang Jawa mungkin nggak begitu paham, atau anak-anak Jawa sekarang mungkin juga nggak paham, ada yang sebutan ajining diri ono ing lati gitu ya. Itu kan artinya ke bawah kehormatan diri itu ada pada ujung lidah kamu gitu ya, ada mulut kamu, ujung lidah kamu. Jadi betul-betul orang kalau namanya Raja Jawa itu dijaga banget, Mbak. Dan Betul, ya. ucapan-ucapannya itu. Oke, mari kita bahas lagi ya kita Ya. hanya ikut memaparkan hasil penggalian dari para netizen ini yang kelihatannya dia menemukan banyak sekali harta karun yang ditinggalkan oleh Fufu Fafa ini, tetapi ini harta karun yang sebenarnya harta karun yang tidak berharga ya, atau sebenarnya sungguh berharga untuk pelajaran bagi bangsa ini gitu ya Mbak. Iya, Seperti betul, dikatakan betul. oleh Pak Anies Baswedan kemarin ya, ketika dia bicara di Jogja, bicara pada anak-anak muda, mengingatkan hati-hati soal jejak digital itu, karena nanti kalau jejak digitalnya seperti Fufu Fafa dan kemudian lupa passwordnya akan jadi persoalan seperti ini gitu. Mari Mbak kita mulai saja Mbak Agi. Iya, kalau lupa password itu kita tidak bisa menghapus, kita tidak bisa men-take down gitu Ya, ya. ya, ya. Oke, kita mulai saja. Ini yang terbaru Mas Ersu, seperti kita bicarakan tadi, ini Fufu Fafa dan juga susu begitu terkait dengan apa yang terjadi saat ini, itu masih menjadi trending topik. Naik turun Mas Ersu, kadang ada yang menyalip tapi terus kemudian menjadi top trending lagi. Nah, yang salah satu yang ramai betul diperbincangkan ternyata tidak hanya soal-soal fisik, tidak hanya soal-soal Pak Prabowo saja begitu, tapi ini ada sangkut pautnya dengan Pak Prabowo. Tapi ternyata dia rasis juga ya Fufu Fafa ini Mas Hersu. Karena dan ini mengagetkan dan ini membuat netizen marah betul. Ya, Ini saya melihatnya dan membacanya pun
sangat-sangat terkejut gitu, kok sampai segitu gitu ya. Jadi ini menimpa kepada Novela. Novela Ya, ini kader kader Gerindra ya, kader Gerindra dari Papua ya. betul, kader Gerindra yang ada di Papua ketika itu dan dia menjadi saksi pada sidang di Mahkamah Konstitusi. Dan Novela ketika itu menjadi sangat terkenal karena dia menjawabnya itu dengan gaya orang Papua dan Ya, dengan kok Papua begitu yang unik ya buat berapi kita. semangat berapi-api yang membuat orang itu lagi marah ya enggak, itu memang cara bicaranya seperti itu, mungkin di sana terbiasa berbicara dengan jarak jauh ya sehingga Mhm. gitu. Nah, Novela ini kita beritahu konteksnya lagi. Dia ini orang yang berpendidikan tinggi, Mas Irsu. Dia pernah mengenyam pendidikan di Universitas Sains and Teknologi Jayapura dan lulus dari sekolah menengah atas 1 Sentani Papua begitu. Dan dia juga memiliki perusahaan sendiri, dia sebagai direktur lah di perusahaannya dan dia juga memang pernah menjadi caleg dari Partai Gerindra di sana begitu ya dan ketua DPC Gerindra di Kabupaten Paniai. Nah, apa yang terjadi pada Novela ini? Ternyata Novela ini ada judul ya, memang dia pernah diteror. Dia menyatakan itu juga di MK. Di situ judul beritanya adalah Novela Gerindra diteror lewat Facebook begitu. Dan kemudian apa komentar dari Fufafa ini? Bukan dia mengomentari soal teror atau apa, tapi dia malah justru menuliskan seperti ini. Kasihan rumahnya dibakar sampai gosong tuh kulit begitu. Mhm. Karena memang ada foto dari Novela di situ dia membawa mic begitu ya dan kita tahu memang kawan-kawan kita saudara kita yang di Papua kan memang berkulit gelap begitu. Ini kan rasis sekali Mas Hersu. Ini kalau di luar negeri ini udah bisa diserbu Betul. ini komentar seperti ini. Ya, ya. Gitu. Saya juga kan berkulit gelap ya, sesama kulit gelap lah gitu. Ya. Dan kita juga melihat Fafa ini juga berkulitnya juga gelap gitu. Kenapa harus Iya. berkomentar? Ya, ya. Rata-rata Dan nggak boleh tapi kita membawa itu karena seperti kita ingat ya fisik, kulit apa dan sebagainya itu anugerah dari Allah. Nggak boleh kita di ini nggak kan. boleh. Ya gitu dan makanya apalagi seorang pemimpin sebenarnya sesungguhnya ya kalau kita lihat dari jejak digitalnya segala macam semua yang diucapkan itu dari apapun dia tidak memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin gitu ya. Jadi saya tidak akan terlalu terkejut kalau belakangan ini kan ada upaya-upaya untuk membatalkan keterpilihannya Gibran ini karena memang dianggap dia tidak layak itu. Saya mendengar beberapa teman sedang menyiapkan petisi untuk itu gitu dan menunjukkan gugatan juga semacam class action. Saya mendengar ada gerakan-gerakan semacam itu Mbak Agi karena ya sekarang ini tentu kalau buat para netizen yang menggali-gali mereka terus asik menggali tapi bagi orang yang tidak aktif di media sosial itu mereka juga menganggap mereka sangat terkejut dalam situasi apa yang terjadi kok bisa sampai terjadi semacam itu gitu. Toh banyak orang ya kasusnya misalnya yang kemarin digali-gali jejak digitalnya kan bukan hanya Fufu Fafa ini ya tapi Ridwan Kamil misalnya bahkan juga Pramono Anung di sana gitu pun sudah geleng-geleng kepala tapi tidak sedahsyat ini gitu loh karena ini lengkap ini bukan hanya mesum dia rasis dan kasar kan gitu perilakunya gitu ya itu yang apalagi semua atribut Anda bisa tambahkan deh atau bisa Anda terapkan pada Fufu Fafa ini gitu. Iya. Nah, ini ada lagi juga ditemukan oleh netizen, muncul bukti lain ya bahwa Fufafa ini adalah Gibran begitu. Karena ada sebuah postingan Mas Hersu, dia mencari pisau gitu ya, karena dia kan memang memiliki catering, Cili Pari gitu, Cili Pari Catering namanya. Dan itu juga ada akunnya tersendiri. Jadi selain Gibran tweet misalnya Cili Pari ini juga ada akunnya tersendiri. Dan kemudian akun Fufafa ini pada tahun 2014 dia pernah memposting seperti ini. Guys, sorry stupid question. Beli gunting yang kayak di steak, gunting pig di mana ya? Jadi mungkin dia ada sebuah steak gunting, namanya steak gunting di Pantai Indah Kapuk begitu ya. Saya rasa demikian. Yang ada gunting yang mungkin dia tertarik sebagai sebagai peralatan catering begitu ya. Dan pertanyaan yang sama juga diposting oleh Cili Pari Catering dengan akun @cilipari. Pertanyaan yang sama. Jadi menandakan ini adalah orang yang sama dan dipostingnya pada tanggal 3 November 2014. Sama-sama pada hari yang sama dipostingnya Mas Irsu. Dan di Oh, jadi ini sebenarnya netizen kontennya pokoknya mau menunjukkan bukti yang sangat kuat yang tidak terbantahkan lagi bahwa betul. ini akun ini adalah Fufafa ini adalah akunnya Gibran gitu. Karena kan sebelumnya seperti kita pernah sampaikan juga dibantah oleh staf sus Presiden Grace Natali bahwa itu belum tentu
akun itu adalah punya Gibran gitu ya. Ini saya kira Betul. makin nggak terbantahkan lah gitu ya. Mungkin tidak terbantahkan, seperti misalnya saya memiliki 2 akun. Yang satu adalah akun, yang sudah terkenal memang akun saya, akun bisnis saya, sementara yang satu adalah second account dari sebuah akun yang saya sudah lupa password-nya sehingga saya membuat akun baru. Dan kemudian pada second account saya tersebut yang ada di Kaskus, saya membuat postingan, sebuah postingan mencari sebuah pisau, belinya di mana. Dan kemudian pada, akun bisnis saya, untuk catering saya juga menanyakan hal yang sama di hari yang sama. Ini kan menunjukkan mereka adalah orang yang sama, mereka memiliki maksud yang sama dan orang yang sama yang menuliskan hal tersebut begitu. Dan di Cilipari Catering itu dia menulis beli gunting yang kayak di steak gunting pig di mana ya? Nanya serius dia bilang begitu. Nah, ini semakin makin tidak terbantahkan Mas Hersu. Nah, kemudian ada lagi Mas Hersu. Ini memang apa ya namanya? Dia selalu memanggil Pak Prabowo itu Wok gitu ya. Apa Uh, Mbak manggilnya? Prabowo itu bukan Wo tapi dikasih K, Wok Oh, gitu, wow, Wok, oke, oke. Wok begitu. Ya mungkin kalau kayak orang Jawa begitu Mas Hirsu, ibu juga Kaisang menulisnya ibu, jadi Hmm, IB begitu ya, ibu bukan ibu begitu ya. hmm. Nah ini memperlihatkan netizen menjadikan satu ini Mas Hirsu, ini asal cara tertawa awok wok 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 seperti itu ditulisnya yang sering digunakan oleh Gibran dan followernya di medsos. Jadi ini kalau ini saya sering. Jadi ya memang awok-awok-awok itu kan memang mereka ya yang menggunakan itu dikaitkan dengan Pak Prabowo maksudnya itu ya. Betul, iya. Jadi memang saya pun sebelum ini sekitar 1 tahun 2 tahun yang lalu kalau melihat Twitter dari Gibran begitu, dia kan suka awok wok 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 seperti itu dan followernya juga menggunakan cara tertawa yang sama. Saya tadinya juga bingung. Biasanya orang WK 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 gitu ya, wek 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 seperti itu atau hahaha seperti itu. Kok ini cara tertawanya berbeda? Ternyata ini ada asal mulanya Mas Irsu. Jadi misalnya ini Gibran tweet ya kalau ini dari akun Twitternya ya itu pada tanggal 16 Oktober 23 dia tetap menggunakan cara tertawa yang sama awok wok 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 seperti itu dan kemudian Fufu Fafa pada tanggal 8 Mei 2019 dia berkomentar ditikung lowo gitu. Jadi kepada Prabowo ditikung lowo. Kemudian Fufu Fafa pada tanggal 24 Mei 2019 juga dia mengatakan ayo bayar wo begitu. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2019 kasihan lowo begitu. Dan kalau kita ingat kemarin pada kita ketika berbincang soal ini juga kita sudah pernah membacakan dia menyebut Pak Prabowo itu sebagai wok begitu. Jadi ternyata cara tertawa itu memang dari itu begitu Mas Heru. So, ada lagi yang berikutnya. Nah, kalau yang ini kita betul-betul miris. Saya menandai ini sebagai pelecehan ya, pelecehan terhadap wanita dan sama sekali tidak ada penghargaannya. Dan saya rasa itu sudah ada di dalam pikiran begitu, sudah menjadi habit atau kebiasaan komentar-komentar cabul seperti ini. Ini mohon maaf ya netizen kalau terpaksa saya bacakan begitu. Jadi misalnya seperti ini Rahel Maryam. Nah, Rahel Maryam ini adalah kader dari Gerindra ya, kita Yes. tahu dia jadi anggota DPR juga. Rahel Maryam bakar semangat pendukung Prabowo. Dekati apa pokoknya masih panjang lagi judulnya begitu ya Mas Hersu. Dan ini dikomentari oleh Fufu Fafa itu seperti ini Mas Hersu. Dia menyebut nama binatang. Hmm. Asu lo semua malah pada ngomongin pentil, asu tenan. Share di mari dong foto pentilnya. Ini Hmm. ini pada tanggal 21 Agustus 2014 Mas Hersu. Oke, sebelum Anda teruskan, saya mesti ingetin ini Anda kalau kebetulan nonton konten ini bersama dengan anak-anak Anda, jangan dilanjutin dulu ya, pergi menjauh dari anak ya, karena nggak pantas ini ya. Oke, lanjutkan Mbak. Untuk ditiru dan didengarkan untuk mereka yang takut kita belum tahu konteks dan Yes. belum bijaksana dalam melakukan sesuatu. Kemudian ada lagi yang berikutnya pada tanggal 22 Januari 2015. Lekukan tubuh Kartika Putri dalam balutan dress super ketat. Kartika Putri ini yang sekarang menikah dengan Habib yang kemarin kita bicarakan ya. Dia salah seorang aktris kita yang sering tampil di TV ketika itu. Kalau ini nggak usah dibacain deh Mas Hersu ya. Ini menyakitkan.
Nah, ini kurang ajar kalau menurut saya. Ini silahkan dibaca saja di apa namanya layar of the record. Dan kemudian yang berikutnya ini Wanda Hamidah dipecat PAN. Jadi ada judul seperti itu, Wanda Hamidah dipecat PAN ini pada tanggal 15 September 2014. Kemudian dia berkomentar, coba search MILF, ini apa ya maksudnya? Coba search MILF rambut pendek menggelinjang manja. Saya nggak ngerti nih maksudnya MILF, rambut rambut pendek atau MILF gitu ya, atau itu sebuah singkatan. Mohon maaf itu mungkin istilah-istilah pornografi atau apa. Dan kemudian ada lagi judul seperti ini, Nurul Arifin, kartu sehat adalah kebohongan besar Jokowi, begitu. Ketika itu dia masih di Golkar dan Golkar kan memang ada di kubu Prabowo. Dia mengatakan ini Nurul yang mantan bintang film panas itukah, begitu. Jadi dia tahu kalau yang apa soal bintang film panas apa yang seperti itu dia update lah ya. Terus kemudian ada lagi ini Kedutaan Besar Jepang resmi umumkan bebas visa untuk WNI pemegang e-pasport. Tapi saya tidak tahu Mas Yesu komentarnya ini kok bisa ketemu Ameri Ichinose ini maksudnya apa saya nggak tahu ya. Tapi ini dimasukkan oleh netizen dalam komentar yang berbau mesum itu gitu. Terus kemudian setelah kalah di MK, Prabowo liburan ke Bali ditemani Titik. Itu judul beritanya demikian. Kemudian dia menulis ngencok dek Bali gitu. Masya, Ini Masya ya Allah, ini kan nggak pantas banget dong, ya. Hah? hanya menduga saja ya arti dari apa yang ditulis saya sendiri Iya, sebetulnya saya tahu itu istilah dalam tahu bahasa Mas Jawa Yesus. itu nggak pantas sih, sama sekali nggak pantas diucapkan ya. Oke, oke, oke ya, itu nggak boleh dicontoh ucapan-ucapan semacam itu ya. Ya. Ada lagi Mas Hersu komentar apa namanya komentar fasis begitu kalau menurut saya dan sadis ini ya. Walaupun saya tidak tahu ini nadanya tidak bercanda sih sepertinya kayak gini. Eh, Antara lain seperti ini komentar-komentar itu ya. Prediksi putusan MK yang akan dibacakan siang ini 21 Agustus 2014 jam 14.00. Kemudian dia menulis di situ, siapin tisu dong buat Mas Wowo, sama siapin peti mati buat pendukungnya yang bentar lagi ditembak mati satu-satu. Ini maksudnya mungkin berkaitan dengan Pak Prabowo yang apa namanya memiliki apa namanya ini menculik apa terus kemudian dituduh ada yang hilang seperti itu ya Mas Ersu. Saya rasa kaitannya ke situ. Kemudian ada judul lagi seperti ini, Duar, polisi tembakan gas air mata halo masa depan gedung Indosat. Dia menulis Fufafa menanggapi, tembakin rudal aja sekalian biar langsung ke neraka. Kemudian ada lagi masa pendukung Prabowo mulai lempar botol. Ini judul berita juga. Dan dia kemudian menulis tembakin satu-satu aja. Ada lagi Jokowi mendadak ke kantor Ahok. Ada apa? Mau nerusin jadi gubernur. Dia nulis mau bunuh Panas Bung satu-satu. Panas Bung itu adalah kalau Panas Tak apa pendukung nasi kotak itu mengarah kepada Pak Jokowi. Mungkin bajunya kotak-kotak atau memang nasi kotak gitu ya. Kalau Panas Bung adalah nasi bungkus Mas Hersu itu mengarah kepada pendukungnya Prabowo Hatta dan juga Prabowo siapa Mas Isu yang 2019 Sandiaga begitu. Itu istilahnya digunakannya itu begitu. Oke, oke. Iya, terus kemudian saya lanjutkan saja. Dia juga senang sekali ya berkomentar apa soal fisik begitu. Seperti misalnya Ahmad Dhani. Ahmad Dhani beri nasihat ke Kapolri soal kasus Egy Sujana dan dia komentarnya berisik lo botak. Aduh, Mas Dhani sekarang jadi temen lo itu. Aduh. Ada lagi yang soal PKS ya. Kalau sama PKS ini saya rasa memang kalau lihat dari komentar-komentar dia yang kemarin juga kebenciannya kentara betul begitu ya Mas Hersu. Ini kasihan teman-teman PKS ini sekarang yang berkawan dengan Fufafa ini. Di sini ada tulis PKS emang jago fitnah. Ya ampun. Ini di bawahnya ini kacau. PKS emang jago fitnah. PKS sambil dia menyebutkan nama alat vitalnya sendiri untuk lelaki ya. Tapi dia memang nama alat vital lelaki itu seperti sesuatu yang lumrah untuk disebutkan karena saya melihat ini di akun Kaskus. Tapi kalau di akun yang akun Twitternya dia Mas Hersu itu sebutan-sebutan itu tuh
sering diucapkan baik oleh dia maupun oleh pendukungnya, oleh followernya begitu nama apa sebutan penamaan alat kelamin lelaki itu begitu. Dan kemudian di sini ada lagi skandal seks yang hancurkan karir politisi Indonesia dan komentarnya dari Fufafa adalah tolong kader PKS disebut dong begitu. Jadi skandal seks yang hancurkan karir politisi Indonesia, tolong kader PKS disebut dong. Jadi seolah-olah kalau ada itu ya kaitannya dengan PKS. Terus kemudian ada lagi dan ada temennya juga Mas Irsu memang yang sering berkomentar seperti itu, ini tercatat juga di situ ya. Ada perjanjian tertulis cawapres Prabowo harus dari PKS. Cuma siapa yang menjual dari PKS? Dia menjawab seperti, nah kalau ini wajar-wajar saja, seharusnya komentar tuh seperti itu loh Mas Gibran, Mas Fufu Fafa, begitu ya. Karena seperti kemarin misalnya untuk pencalonan Anies, begitu kemudian dari PKS siapa yang menjual, kayaknya sulit di PKS, itu loh komentar politik tuh seperti itu, begitu. Nah kemudian ada lagi di sini, capres nggak punya oh ini komentar dari ini Mas Irsu. Ada perjanjian tertulis cawapres Prabowo harus dari PKS. Nah dia komentarin capres nggak punya istri dan cawapres dengan banyak istri. Ini bagaimana ya maksudnya? Jadi kalau Pak Prabowo nggak punya istri, sementara cawapresnya harus dari PKS ya ketika itu, dan pasti kalau dari PKS itu dengan banyak istri, mungkin begitu dalam dalam di otaknya gitu, di dalam otaknya seperti itu gitu. Dan kemudian ada disangka selingkuh anggota DPRD dipecat sebagai kader PKS. Dia mengomentari hobi baik gitu. Jadi seperti itu, selingkuh itu hobi yang baik. Ada juga Mas Hersu, ini dia seperti membuat entah ini puisi atau prosa, tapi ini aneh gitu ya. Hanya bisa menjadi puisi yang seperti ini kalau orang yang membuatnya itu aneh. Coba kita dengarkan bersama. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Terus pas nyampe di puncak, dia mengibarkan bendera merah putih. Lalu dia berteriak, "Titik, kembalilah ke pelukanku." Terus habis itu dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Pas nyampe di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Apaan sih ini? Nggak jelas banget ini. Ya ampun. Ini saya jadi sepakat dengan para netizen ini. Sebenarnya harus ada yang diperiksa ini. Ada yang salah. Karena bukan apa, karena ini berkaitan dengan pejabat publik kan ya, yang akan mengambil kebijakan. Kalau cara berpikir semacam itu kan bahaya banget ini ya. Ini indah tidak, menggelitik tidak, kritis tidak, nyambung antara bahkan pada bait-bait pertama dan pada yang kedua, dan kemudian apa ini nggak paham Mas Ersu. Itu di mana? Itu di Fufu Fafa atau di akun resmi? Fufu Fafa. Ini ada di Fufu Fafa ya. Ya kalau tanpa tahu orangnya pun biasa, kalau kita bisa kebaca puisi ini orang yang ngah-ngoh gitu ya, kalau kalau kayak gitu kira-kira ya. Orang yang nggak nyambung Mas Ersu kalau menurut saya. Kalau saya tetap mudah-mudahan berharap bahwa Fufu Fafa itu bukan Gibran, karena kalau Fufu Fafa itu benar-benar Gibran, saya tetap punya harapan semacam itu ini. Apa yang terjadi pada bangsa ini? Itu aja Mbak Agi kalau saya. Iya, kalau saya melihat postingan ini oleh netizen, saya membacanya di netizen namanya Widi begitu ya, dan dia menjawab postingan dari TV One News. Nah, ini komentarnya banyak macam-macam. Jadi, haha, postingan macam apa ini? Jadi netizen pun terkaget-kaget dan bingung gitu ya. Nemu dan baca ngakak, gua mau tidur nih malam katanya, waka-wawak katanya begitu. Ayo gaslah bongkar tuh akun Fufafa, jangan dendamnya sama yang kritik membangun dengan kasih nilai 11. Giliran sama anak kemarin sore dibully dan dijatuhkan martabatnya, Pak Gemoy mingkem begitu ya. Memang karena sampai sekarang belum ada komentar resmi ya dari Gerindra maupun dari Pak Prabowo. Yang kasih nilai 11 itu pun sebatas ke kinerja jabatannya, bukan langsung ke orangnya. Oh, mungkin melihatnya Pak Anies ketika itu menilai karena menanyakan berapa nilai kinerjanya, seperti itu ya. Nah, apa ya rakyat ini punya cawapres kayak gini, itu sedih, dengan empatikan sedih. Kemudian ada lagi benar-benar buruk kelakuan keluarga ini. Saya rasa ini banyak yang sedih sih Mas Yesu. Kita awalnya kita bisa tertawa. Padahal dalam hati miris banget gitu. Awal prihatin, terus kemudian kita ketika merenung kita kayak kejedot kepala kita gitu ya, apa yang terjadi pada bangsa ini, kan itu jadinya Pak. Ya.
Iya iya, betul Mas Herssu. Jadi, kita sudahi saja ya Mas Herssu, ini Ya, ya, membaca ya, ya. untuk Setuju Mbak Agi. besok-besok lagi. Iya. Setuju Mbak Agi, tapi ya apa boleh buat kalau besok ternyata seperti Anda sebutkan masih, netizen masih mencicil lagi dan kemudian kita Mhm. menemukan hal yang baru lagi, ya tidak Mhm. terhindarkan kita mesti bahas. Tapi sekarang mari kita balik yang dunia Mhm. nyatanya. Kalau tadi kan itu dunianya Fufu Fafa, kita anggap begitulah ya ini apa ya, kalau kita sebut namanya alter ego ya gitu ya Mbak Agi ya, yang di sana itu ya. Kita ngomong yang ke dunia nyatanya yang tadi Anda sebutkan juga yang Anda kutip kunjungan-kunjungan dari para menteri. Nah, ini real yang ini nih, Mbak Agi ya. Mmm, Pokoknya iya. saya tetap nganggep yang sebelumnya itu kira-kira masih mudah-mudahan tidak. Itu aja saya masih berharapnya mudah-mudahan tidak. Saya mencoba mendinai atau apa ya, mendinai sebuah realitas lah gitu karena ini realitas yang sungguh-sungguh saya tidak sukai. Iya, tapi Mas Herssu sepertinya harapannya itu nanti jangan kecewa ya kalau Ya, tidak. ya boleh buat minimal menghibur diri sendiri dulu lah, seenggak-enggaknya gitu ya. Iya Mas Herssu, oke. Jadi ini itu tadi yang seperti kita sebutkan, ini ada semacam tabulasi begitu ya, penghitungan yang dilakukan oleh, teman-teman jurnalis di IDN Times Mhm. terutama yang ada di Jawa Tengah. Teman-teman bisa membacanya dengan lebih lengkap itu di IDN Times dengan judul "Daftar Lengkap Menteri Kunjungan ke Kota Surakarta Ada 3 yang Sering". Karena ini kalau kita bacakan ini kurang lebih ada berapa halaman ya, mungkin belasan halaman sampai 20 halaman lah karena di situ tercantum memang data-data ini menteri ini dalam rangka ini terus kemudian tanggal sekian kunjungannya begitu ya. Dan itu semua komplit dan secara detail begitu. Nah, tapi di sini saya akan memperlihatkan saja Mas Herssu dan kita sebutkan tadi ya sudah ada 3 yang teratas, the top 3 itu adalah Pak Basuki Hadi Mulyono, terus kemudian Awaludin, namanya Awaludin siapa Mas Herssu yang Menteri Zainuddin Amali, Mbak, Oh, Menteri Zainuddin. Zainuddin Amali yang sudah diganti ya. mhm. Dan kemudian yang ketiga Sandiaga Uno. Sandiaga Uno ini memang sering saya rasa karena memang dia mengurusi UKM dan UMKM dan kemudian ini digalakkan betul ya di sana, terutama pada G20 Mas Irsu masih ingat. G20 dia sering ke sana karena memang acara-acara G20 ini diarahkan ke Solo sehingga berbondong-bondong tuh yang dari luar negeri dari beberapa negara misalnya satu event diikuti oleh berapa negara. Nah, utusan-utusan dari negara-negara itu datang ke sana sehingga hotel-hotelnya menjadi penuh, UMKM-nya kemudian dipajang di lokasi acara dan sebagainya. Dan ini apa namanya privilege yang seperti ini tidak Ya. dimiliki oleh kota-kota lain, Jadi, begitu. Erick Thohir dan Erick Thohir nggak masuk di situ ya? Nggak masuk 3 besar ya? Masuk, tidak masuk 3 besar, tapi dia masuk beberapa kali Mas Herssu. Mhm. Yang tidak itu yang ya seperti yang pernah kita sebutkan yaitu Ibu Retno Marsudi, yaitu Menteri Luar Negeri, kemudian Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani dan juga Pak, Mahfud MD, Oh iya, Pak begitu. Mahfud MD, ya, ya. Iya, Pak Mahfud MD ini kan kita tahu orangnya cuek-cuek gitu ya Mas Herssu, saklek Mhm. lah begitu, sebagaimana orang Madura pada umumnya juga seperti itu. Nah, tapi di sini kemudian ada netizen begitu yang mengunggah Mas Herssu merupakan tangkap layar dari akun Instagramnya dari Pak Erlangga Hartarto. Di situ diperlihatkan bagaimana Pak Erlangga ini dengan posisi duduk yang sepertinya dia sedang sowan gitu kepada Gibran begitu dan di sebelahnya itu Agus Gumiwang Kartasasmita dan satu lagi sepertinya menteri juga tapi saya tidak tahu itu siapa begitu dan posisinya itu memang kalau komentar dari netizen pun sama pendapatnya seperti saya gitu gesturnya itu seperti gestur orang yang menghadap atasan begitu sementara Gibran itu tangannya ada di atas meja dan kemudian agak apa ke depan gitu posisinya condong ke depan itu adalah posisi yang kalau kita bisa kategorikan itu baca sebagai sesuatu posisi yang agak agresif dan kemudian para menteri ini posisi yang bersender begitu ya Mas Herssu dengan tangan ada di bawah begitu di bawah meja begitu. Nah, ini banyak mendapatkan komentar di situ ya. Seperti misalnya katanya diskusi tapi kesannya kok kayak menghadap Sri Paduka ya begitu. Erlangga ini sudah sering sowan, masih aja dikerjain. Ada yang menertawakan seperti itu. Gestur posisi kursi udah kayak raja kecil aja. Miris orang tua sowan bocil. Ya kurang lebih seperti itulah komentarnya. Nah, tapi kalau seandainya kita melihat data-data lagi, ini sebenarnya pernah kita bahas ya. Ini diposting lagi oleh netizen bernama Gatot Swandito. Ini betul-betul memperlihatkan si Mas Herssu bagaimana Solo atau Surakarta ini menjadi prioritas gitu, top priority dari pemerintahan Pak Jokowi ya. Karena di sini kita bisa melihat kembali data tahun 2021 ke
2023 yang di mana ini dibuat oleh Kata Data. Di situ terlihat ya nama dari data ini adalah perbandingan nilai proyek di Solo dan 4 kota serupa. Artinya diambil kota-kota yang kurang lebih sama begitu ya. Jadi Solo misalnya itu mendapatkan 32 proyek. Ini yang dimaksud adalah proyek nasional ya. Solo mendapatkan 32 proyek, Madiun hanya 11, Cirebon 7, Tasikmalaya 5, dan Malang itu 3. Luar biasa sekali ya. Perbandingannya dari 32 langsung anjlok begitu ke 11, 7, 5, dan hanya 3. Sementara nilai proyeknya ini juga luar biasa perbedaannya. Misalnya untuk Solo itu sampai 2 miliar. Artinya itu ada 2,002 triliun. Dan kemudian untuk Cirebon nilai proyeknya itu hanya kebagian 171,3 miliar, Malang 165,2 miliar, Madiun 161 miliar, dan Tasikmalaya hanya 137 miliar. Itu kalau kita perbandingkan dengan kota-kota yang sama. Jadi memang privilege untuk Gibran, persiapan dia untuk maju ke tingkat nasional, dan itu sebagai bisa dikatakan kan selalu sebagai jualannya Gibran bahwa dia sudah sukses membuat Solo itu menjadi kota yang maju. Ya bagaimana tidak maju kalau proyek-proyek semuanya diarahkan ke sana begitu. Tapi dijamin buat warga Solo lebih baik tetap wali kota ya daripada jadi wapres, karena kalau jadi wapres mungkin nggak akan lagi ada masuk dana ke sana, apalagi nanti kalau terpilih wali kotanya itu dari PDIP. Tapi ada juga yang spill Mas Hersu, katanya ASN itu doanya adalah supaya Gibran terpilih menjadi wapres. Kenapa? Apa? Karena ingin supaya dia cepat pindah dari Solo. Oh. Ya, tapi kalau seandainya ini ada netizen yang mengatakan demikian, saya tidak tahu kenyataannya di sana seperti apa. Tapi kalau doa semacam itu kemudian menjadi wakil presiden, ini kan lebih Nggak parah adil. nanti Nggak adil kepada buat orang Indonesia ya gitu, doa yang tidak adil buat orang Indonesia. Betul, dan ini Mas Hestu memperlihatkan bahwa pemerataan oleh Pak Jokowi, janji pemerataan hanyalah omong kosong. Bagaimana dia membuat IKN yang katanya akan menjadi pemerataan, pusat pertumbuhan karena posisinya ada di tengah, begitu kan? Dan sehingga pemerataan, pertumbuhan, pembangunan semuanya akan merata di seluruh Indonesia. Ini untuk di Jawa saja contohnya sudah tidak bisa dia lakukan yang seperti itu, begitu. Tidak ada pemerataan seperti yang dia janjikan, begitu. Jadi ya omong-omong saja, begitu. Ya. Oke, Mbak Agi, saya kira udah dua topik yang kita bahas ya, dua-duanya berkaitan dengan yang satunya adalah makhluk di media sosial yang bernama Fufu Fafa, ya gitu. Yang satu lagi ini dalam dunia nyata. Kalau dunia tadi itu berkaitan dengan Gibran ya yang ada di Solo ya, Mbak Agi, yang kemarin sempat ini kan yang jadi dipersoalkan karena Bung Rocky yang pernah menyampaikan itu ya. Pada waktu di iNews yang kemudian ribut-ribut dengan filter, dan belakangan gara-gara ini kan Bung Rocky dilaporkan ke Polda oleh Forum Santri lagi yang mengaku relawannya Gibran. Nah, saya kira dengan data-data ini silahkan deh dibuktikan, dan saya kira tanpa Bung Rocky cari-cari bahan, dia udah dapat bahan melimpah yang disuplai oleh media maupun oleh para netizen ya Mbak Agi. Iya betul, karena semua proyek-proyek ini kan ada kewenangannya di bawah kementerian kalau yang secara nasional, dan kemudian kedatangan yang sangat rinci itu memperlihatkan bagaimana tidak mungkin mereka ke sana tidak bertemu Gibran, mereka ke sana untuk menemui Gibran sebagai kepala pemerintahan. Itu yang paling penting, dan itu adalah buah tangannya lah gitu ya, proyek-proyek itu adalah buah tangan gitu. Betul. Oke, lagi kita akhiri perbincangan kita kali ini, sampai ketemu lagi esok ya insya Allah. Tetap sehat, tetap semangat, please. Jangan bikin status-status yang nggak jelas ya di media sosial. Siapa tahu Anda apes-apesnya tiba-tiba Anda jadi anaknya presiden atau jadi jadi relawannya presiden, dan kemudian Anda dapat jabatan publik, nanti dibongkar-bongkar orang nih kalau Anda nggak hati-hati. Tetap salam akal sehat ya Mbak Agi, dan kita nolkan semua kemesuman dan pikiran kotor ya. Setuju. Yes, kita pamit. Saya sebenarnya. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda, tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.